Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anusaya Dwida Prasetyo dengan NIM 123400010 dari kelompok 9. Kali ini saya akan menjelaskan materi kaderisasi tentang kepemimpinan dan persepsi diri. Kepemimpinan itu artinya mempengaruhi orang lain. Pertama ada leadership function, terdiri dari satu, instruktif, konsultatif, partisipatif, dan delegasi. Yang kedua ada leadership prinsipal, yaitu ada inklusif, efektif, dan instruktif. Kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan itu terdiri dari satu, ada terikat dengan memberikan kepada tim. Kedua ada menghadirkan motivasi. Ketiga ada kepemimpinan dalam untuk kelompok formal dan informal. Keempat ada seorang pemimpin mendapat otoritasnya dari para pengikutnya. Dan yang terakhir lebih didapatkan pada komunikasi verbal. Manajemen itu terdiri dari terkait dengan perencanaan anggaran. 2. Menghadirkan kontrol dan pemecahan masalah. 3. Dan manajemen adalah untuk memperoleh kelompok formal dan organisasi saja. 4. Seorang manajemen mendapatkan otoritas dari oposisinya dalam organisasi tersebut. Yang terakhir lebih didasarkan pada komunikasi tertulis. Lanjut ke kepemimpinan berasal dari pengaruh sosial. Ciri-ciri kepribadian, atribut atau bahkan gelar tidak selalu membuat seorang pemimpin. Terus ada kepemimpinan perlu berjalan dengan tujuan. Meskipun definisi kepemimpinan mungkin berbeda-beda untuk mempengaruhi orang lain, untuk mencapai suatu tujuan melalui maksimalisasi usaha mereka. Info penting, pertama ada self direction, kedua ada self management, ketiga ada self planning, keempat ada self control, dan yang terakhir ada self monitoring. Tips self leadership development. Pertama ada tetapkan tujuan, kedua memahami dan menyadari diri sendiri, ketiga menerima ide dan peluang baru, 4. Ada pertanyakan semuanya. 5. Ada mentorship. 6. Temukan kebaikan atau keindahan orang lain dan sekitarnya. 6. Ada menghormati orang lain. Dan terakhir ada caring people. Persepsi diri. Persepsi menurut KBBI diartikan sebagai proses seorang menjadi sadar akan sesuatu dalam indera. Menurut Drs. Sri Mulyono dalam psikologi industri, persepsi adalah proses melakukan diskriminasi di antara rangsangan serta menginterpretasikan arti-artinya, meliputi penginderaan, atensi atau perhatian, dan interpretasi. Faktor pertama ada sudut pandang, kedua ada kelengkapan data, 3 ada tingkat pendidikan, keempat ada lingkungan, keenam ada penarikan kesimpulan, 5 ada pengalaman, dan terakhir ada suasana hati. Ciri-cirinya, pertama bersifat pada subjektif, keenam belum tentu benar, ketiga raja logis atau tidak, bisa saling bertentangan, dan terakhir ada bentuk dan kegagalan persepsi. Pertama ada kesalahan atribusi, kedua ada efek halo, ketiga ada stereotip, keempat ada prasangka, dan terakhir ada geger budaya. Apabila saya menjadi ketua himpunan mahasiswa telekomunikasi Questum, kepemimpinan yang akan saya pilih adalah kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis merupakan tipe kepemimpinan yang sangat disukai banyak orang karena pemimpin yang banyak menghargai pendapat anggotanya dan juga tidak otoriter. Dan tipe ini betul-betul bisa memberikan arahan kerja yang proporsional kepada anggotanya agar tidak mudah burn out. Alasannya pertama karena agar dapat membuka pikiran satu sama lain mengenai perbedaan pendapat, dan yang terakhir memberikan hak bebas berpendapat pada masing-masing anggota untuk dapat memberikan masukan atau aspirasi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.